Cemburu ke adik ipar sendiri, seorang lelaki nampaknya tak bisa melihat sang istri dekat dengan adiknya sendiri. Hingga jadi permasalahan yang cukup menegangkan di Klaten, sang suami pun memilih menghabisi adik iparnya sendiri namun tak berhasil. Kejadian kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di Klaten. Seorang lelaki bernama Sigit Nugroho berusia 39 tahun menikah dengan Hani Dwi Susanti berusia 30 tahun. Rumah tangganya baik-baik saja, bahkan tak pernah ada permasalahan. Rumah tangga mereka berjalan cukup lama dan dikaruniai 3 orang anak. Menurut para tetangga, Hani dikenal baik, bahkan dirinya pun selalu menuruti apapun perkataan Sigit dan juga ibu yang baik untuk ketiga anaknya. Tinggal di lingkungan tersebut, Sigit pun tak sendiri. Di lingkungan tersebut pun tinggal kakak angkat dari Sigit yang bernama Ayu, dan juga Ayu sudah menikah dengan Sarbini. Ya, memang benar, antara Ayu dengan Sigit memanglah bukan kakak adik kandung. Mereka diangkat oleh salah satu orang yang baik. Mereka diangkat anak oleh Ibu Kanti saat mereka masih bayi. Namun nampaknya ada permasalahan antara Sigit dengan suami Ayu, Sarbini, yang tak menyukai Sigit. Mereka kerap cekcok, bahkan tak tahu permasalahannya apa, namun mereka tak akur. Sarbini merasa kedekatan Sigit dengan Ayu berlebihan. Mereka bukan kakak kandung asli, namun nampaknya mereka dekat. Sementara dari pihak Ayu maupun Sigit menyebutkan meskipun mereka anak angkat, namun mereka seperti adik dan kakak kandung sendiri. Kerap cekcoknya Sigit dengan Sarbini tak bisa dihindari lagi, bahkan tak hanya keluarga yang tahu, para tetangga pun tahu di antara mereka tak akur. Sigit pun nampaknya kerap menghindar setiap bertemu dengan Sarbini, kakak iparnya sendiri. Saat tahu kalau keluarga Sigit memang tak ada orang, Sarbini pun tiba-tiba keluar dari rumahnya dan masuk ke rumah Sigit. Mereka bertetangga dan dirinya pun tahu pintu belakang rumah Sigit jarang terkunci. Sarbini membuka kulkas rumah Sigit, dirinya memasukkan sesuatu ke air minum sana. Tak hanya itu, memasukkan sesuatu juga ke air es dan juga memasukkan sesuatu ke susu bubuk anak milik keluarga Sigit. Usai melakukan aksinya, Sarbini pun pulang ke rumah seperti tak terjadi apa-apa. Sementara Sigit dengan sang istri Hani baru pulang dari rumah orang tua Hani yang sakit dan mereka pun langsung beristirahat. Keesokan harinya, istri dari Sigit, Hani, ke pasar membawa anak bungsunya, sementara kedua anak yang lain sekolah. Tak lama Sigit pun membenarkan pelapor rumahnya dibantu oleh salah satu temannya. Tak lama Hani pulang dari pasar, merasa kecapean, Hani pun langsung minum dari kulkas. Namun nampaknya Hani kaget karena minuman tersebut pahit dan berbau. Hani pun berteriak kepada sang suami Sigit. Sigit turun ke bawah untuk mencium air tersebut dan dirinya mencoba meminum namun dimuntahkan. Tak lama Sigit pun melihat Hani terjatuh dan mengeluarkan air busa dari mulutnya. Sigit sendiri pun langsung lemas sama seperti Hani. Teman dari Sigit pun langsung memanggil para tetangga dan serta membawa Sigit Hani ke puskesmas terdekat. Di puskesmas nampaknya Hani tak tertolong. Berbeda dengan Sigit yang hanya mencoba meminum, dirinya pun terselamatkan. Ada yang aneh, pihak dari tetangga pun melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. Pihak dari kepolisian datang ke puskesmas membawa Hani ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak hanya itu, pihak kepolisian pun menginterogasi keluarga dan para tetangga dari Sigit. Menurut para tetangga, Sigit memang tengah bermasalah dengan kakak iparnya. Dirinya pun nampak cekcok beberapa hari lalu dengan Sarbini. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian pun langsung mencari Sarbini yang ternyata tak ada di rumah, sudah melarikan diri. Mencari keberadaan dari Sarbini lewat sinyal handphone, ternyata Sarbini tengah bersembunyi di salah satu temannya di Wonogiri dan langsung diamankan pihak kepolisian, langsung dibawa ke Klaten. Setelah diinterogasi, akhirnya Sarbini pun mengakui dirinya bermasalah dengan Sigit dan kesal kepada Sigit. Sigit yang hanya adik angkat dari sang istri dekat dengan sang istri, Sarbini pun tak terima, bahkan Sarbini pun dendam kepada Sigit. Sementara Sigit menyebutkan kalau dirinya berantem dengan Sarbini gara-gara Sarbini mencoba berkata-kata mesum kepada sang istri dan Sigit tak terima. Dari permasalahan ini, Sarbini mengakui kalau dirinya pelakunya dan dirinya pun diamankan serta menjalani beberapa kali persidangan, divonis 20 tahun penjara. Ayu, istri dari Sarbini, tak menyangka suaminya melakukan hal seperti ini. Ayu pun menjelaskan kedekatannya dengan Sigit seperti adik kandung biasa. Bahkan dirinya pun sedih Sigit kehilangan istri untuk selamanya. Menurut keluarga lainnya, Sarbini memang dikenal sebagai suami yang temperamental dan cemburuan. Tak hanya itu, melihat Ayu sang istri di luar sedikit pun Sarbini marah karena posesif. Kini menyalahkan Sigit dan keluarganya, berencana menghabisi semuanya namun ternyata tak berhasil. Hanya Hani, istri dari Sigit, yang berpulang karena sudah meminum air tersebut. Sigit pun nampak seakan tak ada penyesalan. Sigit merasa kalau dirinya benar, tak peduli orang lain tak setuju. Bahkan Sarbini dengan keyakinannya tetap kalau Sigit dengan sang istri Ayu ada hubungan.
Meski setelah diselidiki pihak yang berwajib, semua tuduhan-tuduhan dari Sabri ini pun tak beralasan sama sekali dan bukti-bukti tak ada yang menjurus ke hubungan antara Sigit dengan Ayu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.